Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Paskah ini, marilah kembali kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan, tema renungan kita pada saat ini adalah kebangkitannya, meneruskan karya keselamatan. Selamat Paskah. Kebangkitannya yang sering kita pahami atau kita kenal dengan hari Paskah, peristiwa penting yang selalu diingat rayakan oleh seluruh umat Nasrani di muka bumi. Kenapa dia merupakan peristiwa yang penting? Karena merupakan perayaan pembebasan yang dalam perjanjian lama dimaknai perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, di mana pada saat itu anak-anak sulung orang-orang Mesir dibunuh, tetapi rumah-rumah orang Ibrani dilewati karena malaikat yang diperintahkan untuk membunuh itu melihat ada darah anak domba yang dipercikkan di depan pintu orang Ibrani. Maka dalam bahasa Ibrani arti kata Paskah adalah Pesach atau melewati. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus
adalah anak domba itu yang telah dikorbankan sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pembebasan dari penghukuman yang kekal. Artinya bahwa melalui kebangkitan Yesus, di dalam Dia ada hidup. Dan di dalam kehidupan itu kita diselamatkan. Di dalam Dia ada hidup. Dan Dia adalah terang manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama adalah bagi kita adalah baik untuk menaikkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di pagi hari ini, sama sebagaimana perempuan-perempuan yang pada saat itu pergi ke kubur Yesus hendak meminyaki Yesus pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, kita pun hendak merayakan akan kegembiraan, akan sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Dan ketika perempuan itu sempat mengalami keraguan, mengalami rasa takut, barangkali karena masih pagi-pagi benar, masih dalam keadaan sunyi untuk mereka pergi ke kubur, atau bahkan bagaimana mereka nanti akan menggulingkan batu besar yang menutupi kubur Yesus, atau ketakutan, kebimbangan ketika mereka juga akan berhadapan dengan para penjaga kubur. Tetapi di sana ada kekuatan, ada penghiburan yang menyapa mereka melalui malaikat Tuhan yang menyatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Itu juga yang hendaknya kita sikapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Yesus membuat iman kita tidak menjadi sia-sia. Artinya bahwa sebagai orang-orang yang telah memiliki kemenangan melalui Yesus Kristus, mari kita menyatakan sikap hidup untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk bisa menghadirkan cinta kasih, perdamaian, menyatakan kesejahteraan bagi sesama kita, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang mendatangkan kehidupan dan bukan kematian. Memang saat ini kita merayakan Paskah dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita berada di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, tidak dapat beribadah di gedung gereja, tetapi kiranya persekutuan dengan Tuhan terus kita bangun bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, atau sisi rumah tangga kita. Sehingga apapun yang tadinya menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, sama seperti para perempuan-perempuan yang kita dapati dalam pembacaan kita pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, Dia juga yang lebih dahulu akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Sehingga dengan kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan,
maka di sana kita juga akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan semangat. Kita akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan dan iman kita. Bukan sebaliknya untuk menjadi takut dan gentar dengan setiap peristiwa yang terjadi, apalagi masalah wabah COVID-19 ini. Sehingga sapaan jangan takut ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kaum perempuan saat itu. Memberikan kekuatan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan dengar dari setiap seruan doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Maka kita hidup, maka kita selamat. Sehingga di dalam Dia ada hari esok, di dalam Dia ada jalan keluar. Dan hal yang kedua, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah. Ketika segala ketakutan, kegentaran itu dapat kita selesaikan dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui mesbah-mesbah doa dalam setiap rumah tangga kita. Maka Allah mengutus kita untuk pergi, untuk mengatakan, untuk menyiarkan berita kebangkitannya itu, untuk meneruskan karya keselamatan itu. Karena dengan ketakutan tentunya tidak dapat membuat kita untuk maju melangkah, meninggalkan zona nyaman kita. Dengan ketakutan pastinya kita akan tetap ada di tempat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika bersama Yesus kita sudah menyelesaikan segala sesuatunya, maka di sana kita akan dapat untuk merespon apa yang menjadi ajakan Tuhan. Pergi memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada banyak orang yang juga ketika Yesus memberikan perintah amanat untuk melakukan kehendak-Nya, mereka hanya diam tinggal di tempat. Tetapi dengan apa yang sudah Dia nyatakan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan, membuat kita mampu untuk bersyukur. Maka mari kita respon perintah Tuhan untuk boleh meneruskan karya keselamatannya itu dimanapun kita hadir dan berada. Kenapa kepada Petrus harus disampaikan selain kepada murid-murid yang lainnya? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus mau menyatakan cinta kasih-Nya kepada Petrus sekalipun dia pernah menyangkal Yesus. Demikian juga Yesus mau supaya kita dapat meneruskan karya keselamatannya kepada siapapun. Bahkan Dia juga mau memakai saya, Bapak, Ibu, dan siapapun kita yang mungkin kita dulu punya pengalaman dan masa lalu yang tidak baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Oleh karena itu bukti kebangkitannya menyatakan kasih-Nya bagi saya, bagi Bapak, Ibu, bahkan bagi dunia ini. Siapapun dipakai oleh-Nya untuk dapat menyatakan berita keselamatan itu. Dan kenapa dikatakan di sana bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea? Barangkali Galilea merupakan tempat yang aman dan nyaman. Bahkan di sana Yesus pernah memperlihatkan diri kepada 500 orang lebih. Tentunya Yesus tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk pergi, untuk memberitakan kabar baik, untuk meneruskan karya keselamatan. Tetapi perintahnya ini juga disertai dengan adanya janji penyertaan darinya. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan sampai akhir zaman.
Sehingga hendaknya kiranya melalui firman Tuhan ini, di dalam kita memaknai hari kebangkitan Kristus, tidak membuat kita menjadi gentar, ragu-ragu dan bimbang untuk melangkah maju, untuk memberitakan karya keselamatannya, meneruskannya. Karena janji penyertaannya ya dan amin. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami di hari kebangkitan Kristus. Semua kami mengingat merayakan peristiwa kebangkitan Kristus di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan mengetahui situasi dan kondisi kehidupan kami, bahkan tanah air kami Indonesia, yang membuat kami tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi syukur kepada Allah lewat pimpinan Roh Kudus sehingga kami boleh membangun mezbah doa bersama dengan keluarga-keluarga kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pakailah kami untuk boleh menyatakan kemenangan itu di setiap kehidupan kami dan turut menggumuli masalah yang saat ini menjadi pergumulan bangsa, bahkan pergumulan dunia, COVID-19. Kami percaya Allah yang hidup, Allah pengendali kehidupan, maka Allah yang juga akan menyelesaikan, menggulingkan akan masalah ini Tuhan. Sehingga kami pun juga boleh ada kembali dalam situasi dan kondisi yang normal, sehingga kami boleh kembali untuk hadir di dalam persekutuan yang beribadah. Kami boleh kembali berjumpa satu dengan yang lainnya. Bahkan kami boleh tetap terus meneruskan karya keselamatan Allah dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Diberkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga dan anak-anak, sehingga ketika kami melakukan social distancing, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami dijauhkan dari segala kebosanan, tetapi kami boleh dipenuhi dengan kehidupan yang menyatakan syukur, menyatakan sukacita, karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kehidupan bagi sesama dan memuliakan Tuhan, dan bukan perbuatan-perbuatan yang untuk membawa kami kembali ke dalam dosa. Bapa dalam kerajaan sorga, diberkatilah gerejamu, diberkatilah seluruh presbiter, diberkatilah seluruh warga jemaat, anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan kuatkan iman mereka, yang berduka sekalipun Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bangkit dan mereka juga boleh dipakai untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pemerintah, bagi TNI dan Polri, bagi Majelis Sinode GPIB, bagi Mupol Sulselbara, bagi tim medis, dokter perawat, dan semua orang yang Tuhan pakai di dalam baik itu menopang pemerintahan kami ataupun di dalam meneruskan pelayanan kemanusiaan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Karuniakan kepada mereka hikmat, karuniakan kepada mereka kesehatan, damai sejahtera dan sukacita, agar semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan mereka juga boleh menjadi wakil Allah, sehingga segala sesuatunya juga boleh mereka lalui di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga.
Kami menyerahkan semua kehidupan kami di sepanjang hari ke depan Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, maka kami hidup. Dan mampukan kami untuk boleh membawa kehidupan yang membawa makna bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di hari Paskah ini, marilah kembali kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari ke hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan,
Tema renungan kita pada saat ini adalah kebangkitannya, meneruskan karya keselamatan. Selamat Paskah. Kebangkitannya yang sering kita pahami atau kita kenal dengan Hari Paskah, peristiwa penting yang selalu diingat rayakan oleh seluruh umat Nasrani di muka bumi. Kenapa dia merupakan peristiwa yang penting? Karena merupakan perayaan pembebasan yang dalam perjanjian lama dimaknai perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir, di mana pada saat itu anak-anak sulung orang-orang Mesir dibunuh. Tetapi rumah-rumah orang Ibrani dilewati karena malaikat yang diperintahkan untuk membunuh itu melihat ada darah anak domba yang dipercikkan di depan pintu orang Ibrani. Maka dalam bahasa Ibrani arti kata Paskah adalah Pesach atau melewati. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus adalah anak domba itu yang telah dikorbankan sehingga setiap orang yang percaya kepadanya mengalami pembebasan dari penghukuman yang kekal. Artinya bahwa melalui kebangkitan Yesus, di dalam Dia ada hidup. Dan di dalam kehidupan itu kita diselamatkan. Di dalam Dia ada hidup dan Dia adalah terang manusia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama adalah bagi kita adalah baik untuk menaikkan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan di pagi hari ini, sama sebagaimana perempuan-perempuan yang pada saat itu pergi ke kubur Yesus hendak meminyaki Yesus pada pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit. Kita pun hendak merayakan akan kegembiraan, akan sukacita bahwa Yesus telah bangkit. Dan ketika perempuan itu sempat mengalami keraguan, mengalami rasa takut, barangkali karena masih pagi-pagi benar, masih dalam keadaan sunyi untuk mereka pergi ke kubur, atau bahkan bagaimana mereka nanti akan menggulingkan batu besar yang menutupi kubur Yesus, atau ketakutan, kebimbangan ketika mereka juga akan berhadapan dengan para penjaga kubur. Tetapi di sana ada kekuatan, ada penghiburan yang menyapa mereka melalui malaikat Tuhan yang menyatakan, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Itu juga yang hendaknya kita sikapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Yesus membuat iman kita tidak menjadi sia-sia. Artinya bahwa sebagai orang-orang yang telah memiliki kemenangan melalui Yesus Kristus, mari
mari kita menyatakan sikap hidup untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk bisa menghadirkan cinta kasih, perdamaian, menyatakan kesejahteraan bagi sesama kita, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang mendatangkan kehidupan dan bukan kematian. Memang saat ini kita merayakan Paskah dalam keadaan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita berada di dalam rumah-rumah tangga kita masing-masing, tidak dapat beribadah di gedung gereja, tetapi kiranya persekutuan dengan Tuhan terus kita bangun bersama dengan suami, istri, anak-anak kita, atau seisi rumah tangga kita. Sehingga apapun yang tadinya menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, sama seperti para perempuan-perempuan yang kita dapati dalam pembacaan kita pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa-dosa kita, Dia juga yang lebih dahulu akan menyelesaikan setiap persoalan kita. Sehingga dengan kita membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, maka di sana kita juga akan mendapatkan kekuatan. Kita akan mendapatkan semangat. Kita akan mengalami pembaharuan dalam kehidupan dan iman kita. Bukan sebaliknya untuk menjadi takut dan gentar dengan setiap peristiwa yang terjadi, apalagi masalah wabah COVID-19 ini. Sehingga sapaan jangan takut ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kaum perempuan saat itu. Memberikan kekuatan kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bahwa tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan dengar dari setiap seruan doa-doa yang kita naikkan kepada Dia. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus. Maka kita hidup, maka kita selamat. Sehingga di dalam Dia ada hari esok, di dalam Dia ada jalan keluar. Dan hal yang kedua, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pergilah. Ketika segala ketakutan, kegentaran itu dapat kita selesaikan dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan kita membangun persekutuan dengan Tuhan melalui mesbah-mesbah doa dalam setiap rumah tangga kita. Maka Allah mengutus kita untuk pergi, untuk mengatakan, untuk menyiarkan berita kebangkitannya itu, untuk meneruskan karya keselamatan itu. Karena dengan ketakutan tentunya tidak dapat membuat kita untuk maju melangkah, meninggalkan zona nyaman kita. Dengan ketakutan pastinya kita akan tetap ada di tempat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi ketika bersama Yesus kita sudah menyelesaikan segala sesuatunya, maka di sana kita akan dapat untuk merespon apa yang menjadi ajakan Tuhan. Pergi memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada banyak orang yang juga ketika Yesus memberikan perintah amanat untuk melakukan kehendak-Nya, mereka hanya diam tinggal di tempat. Tetapi dengan apa yang sudah Dia nyatakan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkemenangan, membuat kita mampu untuk bersyukur. Maka mari kita respon perintah Tuhan untuk boleh meneruskan karya keselamatannya itu dimanapun kita hadir dan berada. Kenapa kepada Petrus harus disampaikan selain kepada murid-murid yang lainnya? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus mau menyatakan cinta kasih-Nya kepada Petrus sekalipun dia pernah menyangkal Yesus. Demikian juga
Yesus mau supaya kita dapat meneruskan karya keselamatannya kepada siapapun. Bahkan dia juga mau memakai saya, Bapak, Ibu, dan siapapun kita yang mungkin kita dulu punya pengalaman dan masa lalu yang tidak baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Oleh karena itu bukti kebangkitannya menyatakan kasihnya bagi saya, bagi Bapak Ibu, bahkan bagi dunia ini. Siapapun dipakai olehnya untuk dapat menyatakan berita keselamatan itu. Dan kenapa dikatakan di sana bahwa Yesus mendahului mereka ke Galilea? Barangkali Galilea merupakan tempat yang aman dan nyaman. Bahkan di sana Yesus pernah memperlihatkan diri kepada 500 orang lebih. Tentunya Yesus tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk pergi, untuk memberitakan kabar baik, untuk meneruskan karya keselamatan. Tetapi perintahnya ini juga disertai dengan adanya janji penyertaan darinya. Dialah Immanuel, Allah yang menyertai kita, bahkan sampai akhir zaman. Sehingga hendaknya kiranya melalui firman Tuhan ini, di dalam kita memaknai hari kebangkitan Kristus, tidak membuat kita menjadi gentar, ragu-ragu, dan bimbang untuk melangkah maju, untuk memberitakan karya keselamatannya, meneruskannya. Karena janji penyertaannya ya dan amin. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tuhan menolong dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami di hari kebangkitan Kristus. Semua kami mengingat merayakan peristiwa kebangkitan Kristus di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan mengetahui situasi dan kondisi kehidupan kami, bahkan tanah air kami Indonesia, yang membuat kami tidak dapat beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi syukur kepada Allah lewat pimpinan Roh Kudus sehingga kami boleh membangun mezbah doa bersama dengan keluarga-keluarga kami di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pakailah kami untuk boleh menyatakan kemenangan itu di setiap kehidupan kami dan turut menggumuli masalah yang saat ini menjadi pergumulan bangsa, bahkan pergumulan dunia, COVID-19. Kami percaya Allah yang hidup, Allah pengendali kehidupan, maka Allah yang juga akan menyelesaikan, menggulingkan akan masalah ini Tuhan. Sehingga kami pun juga boleh ada kembali dalam situasi dan kondisi yang normal. Sehingga kami boleh kembali untuk hadir di dalam persekutuan yang beribadah. Kami boleh kembali berjumpa satu dengan yang lainnya. Bahkan kami boleh tetap terus meneruskan karya keselamatan Allah dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Diberkati setiap kepala keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak, sehingga ketika kami melakukan social distancing, kami tidak takut, kami tidak gentar, kami dijauhkan dari segala kebosanan, tetapi kami boleh dipenuhi dengan kehidupan yang menyatakan syukur, menyatakan sukacita, karena Allah ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menyatakan perbuatan-perbuatan yang menyatakan kehidupan bagi sesama dan memuliakan Tuhan, dan bukan perbuatan-perbuatan yang untuk membawa kami kembali ke dalam dosa. Bapa dalam kerajaan sorga, diberkatilah gerejamu, diberkatilah seluruh presbiter, diberkatilah seluruh warga jemaat, anak-anak sampai orang tua lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa menopang kami,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang menaruh pengharapan di dalam Tuhan kuatkan iman mereka. Yang berduka sekalipun Tuhan, kami percaya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bangkit dan mereka juga boleh dipakai untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pemerintah, bagi TNI dan Polri, bagi Majelis Sinode GPIB, bagi Mupol Sulselbara, bagi tim medis, dokter, perawat, dan semua orang yang Tuhan pakai di dalam baik itu menopang pemerintahan kami ataupun di dalam meneruskan pelayanan kemanusiaan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Karuniakan kepada mereka hikmat, karuniakan kepada mereka kesehatan, damai sejahtera dan sukacita, agar semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab, dan mereka juga boleh menjadi wakil Allah, sehingga segala sesuatunya juga boleh mereka lalui di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Kami menyerahkan semua kehidupan kami di sepanjang hari ke depan Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya kami punya Allah yang hidup, maka kami hidup. Dan mampukan kami untuk boleh membawa kehidupan yang membawa makna bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Allah di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan